Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Untuk apa kamu istirahat? Dia punya waktu untuk disia-siakan, tapi aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamanya. Satu lagi, namun, jika itu masalahnya, mari kita beralih. Setelah menyelesaikan 2 adegan hari ini, Priscilia masih harus memikirkan cara untuk mengganggu Agam, yang akan memiliki waktu untuk dihabiskan dengan orang-orang ini. Tuan Muda Geo, saya harus menyusahkan Anda agar sedikit terganggu. Jika jumlah ini tidak melampaui, karena kata-kata sutradara berhenti di situ, pembuat film juga harus memiliki kesadaran diri. Ini kru film, bukan rumah seseorang. Bisakah dia mengubah orang ini hanya karena dia bilang dia bisa? Geo tidak khawatir jika dia akan diganti karena para pendukung investor. Di mata banyak orang, alasan mengapa Priscilia dapat menandatangani kontrak dengan Sandiga Group adalah karena Geo merasa ada seseorang yang mendukungnya. Orang di belakangnya pasti memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya. Jika dia benar-benar menemukan sesuatu dan mampu melindunginya, maka tidak ada yang akan peduli padanya. Kamu sangat jelek dan aktingmu sangat buruk, namun kamu berani berdebat denganku di sini? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu? Jika dia tidak terburu-buru, Priscilia akan segera mengganti orang. Bertindak dengan aktor yang tidak berdedikasi, dia merasa bahwa kelasnya telah jatuh. Priscilia akan benar-benar memukul seseorang ketika dia marah. Insiden Priscilia telah terjadi sebelumnya, tetapi tidak ada yang tahu alasan spesifiknya, karena informasi itu dengan cepat disegel. Geo tahu bahwa dia bisa melakukan apa yang dia katakan, jadi dia memutuskan untuk menanggungnya untuk saat ini. Terkadang, dia bisa membalas dendam. Setelah dimarahi oleh Priscilia, sikap Geo terhadap syuting menjadi jauh lebih baik. Meskipun syuting 1 tidak sempurna, itu masih efektif. Setelah itu, Priscilia juga memiliki pertunjukan paksaan utama, dan yang bermain di seberangnya adalah pemeran utama pria kedua, Askara. Faktanya, penampilan dan kemampuan akting aktor pemeran pria kedua, Askara, jauh lebih baik daripada pemeran utama pria Geo. Mungkin Askara tidak memiliki latar belakang, dan agensi yang dia tanda tangani tidak begitu bagus, jadi setelah berakting selama beberapa tahun, dia hanya bisa menjadi pemeran utama pria kedua atau pemeran utama pria kedua. Pemeran utama pria kedua agak menyenangkan di mata Priscilia, dan keduanya bisa dianggap sebagai teman baik. Mereka berdua pernah bekerja di kru yang sama sebelumnya, jadi mereka sering minum bersama dan bisa dianggap sebagai teman. Clarissa, kenapa kita tidak mencocokkan kalimat kita lagi? Askara berbicara dan duduk di samping Priscilia. Jangan khawatir, aku sudah hafal kalimatnya. Bahkan jika itu membuatku takut sampai membasahi celanaku, tidak mungkin bagiku untuk melupakannya. Jangan lihat bagaimana Priscilia melompat ke sana kemari sepanjang hari. Dia tampaknya tidak serius tentang hal itu, tetapi ketika datang untuk bekerja, dia tidak pernah ceroboh. Priscilia tidak pernah memiliki hak istimewa karena identitasnya. Setelah bergabung dengan kru film, dia akan melakukan apapun yang harus dia lakukan dan bekerja lebih keras daripada orang lain. Askara tersenyum dan berkata, "Karena kamu sangat percaya diri, aku tidak akan mengganggumu lagi. Bersiaplah, kita hampir sampai." Tidak masalah, Priscilia membuat gerakan oke, dan ketika Askara pergi, dia segera mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto dan mengirimkannya ke Agam. "Agam, cepat lihat pakaian kunoku. Apakah kamu buta?" Aku tahu kamu tidak akan menjawab, tetapi itu tidak masalah. Aku tahu kamu mengatakan dalam hatimu bahwa aku cantik. Agam, kamu pasti tidak tahu ini,
Tapi kenyataannya, setiap kali aku syuting drama cinta, aku akan menganggapnya sebagai kamu. Agam, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Aku akan mentraktirmu makan setelah syuting hari ini. Aku tahu kamu tidak akan menjawabku, tapi siapa yang peduli? Aku akan syuting drama, aku akan berbicara denganmu ketika aku selesai. Saat aku tidak bersamamu, kamu bisa sangat merindukanku, dengan cara apapun yang kamu mau. Meskipun dia tahu bahwa Agam tidak akan menjawab, Priscilia masih mengirim pesan WeChat ke Agam setiap hari ketika dia memiliki waktu luang. Priscilia ingin menggunakan cara ini untuk muncul setiap hari dalam hidup Agam, sehingga Agam akan terbiasa dengannya. Jika Priscilia tidak mengganggunya suatu hari, Agam pasti tidak akan terbiasa. Clarissa, sudah hampir waktunya untuk syuting. Kita harus bersiap dulu, kata asistennya. Oke, Priscilia menjawab asisten itu, lalu mengambil video kecil dan mengirimkannya ke Agam, dan berkata, Agam, aku mencintaimu. Karena dia memikirkan Agam, suasana hati Priscilia sangat baik. Dia, yang biasanya takut ketinggian, tidak akan lagi merasa takut ketika dia menggantung di atas dan hanya diikat oleh tali pengaman. Clarissa, mari kita gunakan pengganti untuk tembakan berbahaya semacam ini di masa depan. Priscilia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi Rayhan, yang selalu berada di sisinya, sangat khawatir. Dia sudah menasihati Priscilia berkali-kali, tetapi Priscilia tidak mau mendengarkannya. Lagi pula, pengganti lahir dari orang tuanya, tidak ada alasan baginya untuk membayar orang lain untuk membantunya menderita. Setiap kali dia melihat Priscilia yang bertindak seperti otoritas, Rayhan pasti akan khawatir sampai dia akan berkeringat dingin. Keluarga Sanjaya sangat kaya, dan uang saku Priscilia cukup jika digunakan orang untuk hidup selama bertahun-tahun. Melihat Clarissa yang perlahan naik, untuk beberapa alasan, Rayhan sangat bingung hari ini, seolah-olah sesuatu akan terjadi padanya. Mendengar suara tali berderit, dan mendengar setiap suara, hati Rayhan menegang sejenak. Tatapannya mengikuti setiap gerakan Priscilia, namun dia tidak berani pergi. Tiba-tiba, tali pengikatnya putus. Rayhan menyaksikan Priscilia, yang tergantung di udara, dengan cepat jatuh, membuatnya sangat takut sehingga dia berteriak dengan tajam, tidak. Staf kru film panik. Mereka sangat keras bahwa mereka lupa apa yang harus dilakukan. Beberapa dari mereka bahkan berteriak. Adegan tiba-tiba menjadi kacau. Melihat Priscilia dengan cepat jatuh dari langit, Rayhan segera berlari ke depan, ingin menangkap Priscilia yang terjatuh dari atas. Namun, meskipun Rayhan telah menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak dapat menangkap Priscilia. Dia hanya bisa menyaksikan Priscilia jatuh ke tanah di depannya, menyebabkan ledakan keras terdengar, dan debu beterbangan ke udara. Ah, Mama, Priscilia sangat kesakitan sehingga wajahnya menjadi putih pucat, seolah-olah seluruh tubuhnya retak. Clarissa, Rayhan dengan cepat bergegas dan berlutut di samping Priscilia dengan suara keras, apa yang kamu rasakan? Aku merasa seperti aku akan mati. Itu benar-benar terasa seperti dia akan sekarat. Priscilia tidak pernah menderita seperti ini sejak dia masih kecil. Dia benar-benar ingin menyeret beberapa anggota staf itu ke bawah dan membiarkan mereka merasakan rasa sakit semacam ini. Jangan bergerak dulu, aku akan segera memanggil ambulans. Rayhan menghiburnya saat dia mengambil teleponnya. Rayhan, apakah kamu mengkhawatirkanku? Jangan katakan apa-apa, simpan kekuatanmu. Rayhan, cepat berikan ponselku. Clarissa, jangan bergerak. Kita sudah memanggil ambulans. Kru syuting juga berkumpul. Tidak ada yang berani menyentuh Priscilia. Dikatakan bahwa orang yang jatuh tidak boleh sembarangan dipindahkan. Rayhan, berikan ponselku. Priscilia ingin mengutuk dengan keras, punggungnya sangat sakit sehingga dia ingin menangis. Jika bukan karena dia tiba-tiba berpikir untuk menggunakan ini untuk menipu Agam, Priscilia tidak akan bisa bertahan selama ini. Rayhan khawatir, dan berkata,
Untuk apa kamu meminta ponselmu, anjing? Kenapa kamu banyak mengoceh? Kenapa tidak kamu berikan saja padaku? Jika bukan karena tulangnya patah dan dia tidak bisa bergerak, Priscilia pasti akan berdiri untuk bertarung dengan Rayhan. Rayhan adalah orang yang telah mengikuti di sisinya selama bertahun-tahun. Rayhan tidak akan pernah melanggar perintah Priscilia, jadi dia dengan cepat memberikan ponselnya padanya. Rayhan kemudian menatapnya dengan gugup. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa melakukannya untukmu. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.